Bahagia bersama LPDS Circle. Jumpa lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas tentang jurnalisme dalam liputan perang dan konflik. Perang selalu menimbulkan luka dan trauma kepada para korban, keluarga korban, penyintas, dan mereka yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Wartawan adalah salah satu pihak atau orang-orang yang seringkali terlibat dalam peperangan, karena tugas jurnalistik harus mencari berita, ya, mengumpulkan informasi dan membuatnya menjadi berita. Dan wartawan juga manusia, tidak luput dari trauma-trauma yang seperti tadi saya sampaikan. Bersama kita ada Mbak Rin Kuntari. Selamat datang di LPDS Circle. Terima kasih. Apa kabar Mbak Rin? Baik, baik Mbak. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Dan Mbak Rin ini wartawan senior yang punya pengalaman sangat banyak dalam liputan perang. Nanti kita dengarkan bagaimana kok bisa nyemplung ke sana ya Mbak ya. Iya. Jadi dari perang Teluk di Irak, konflik di Rwanda, juga di tanah air ya, di Timor Timur, yang dulu Timor Timur sekarang sudah menjadi Timor Leste, dan beberapa tempat. Kita ingin mendengar ya bagaimana Mbak Rin ini. Baik Mbak Rin, tidak semua orang punya nyali untuk berangkat ke medan perang ya, bahkan tentara pun saya nggak tahu apakah ada yang dengan cukup berani atau juga agak gamang gitu. Sementara Mbak Rin sosok perempuan yang tampilnya lembut nih, tapi ternyata ketika bertugas ke perang Anda melakukannya dengan sangat baik. Dan bagaimana ceritanya? Apa perasaan Anda ketika sadar, oh saya di medan perang yang sangat berbahaya? Boleh bercerita Mbak? Terima kasih Mbak Maria. Sebetulnya penugasan ke perang itu apa ya? Bukan karena dijadwal atau memang saya disiapkan untuk ke medan perang, itu tidak. Tahun 91 kan saya masih masa percobaan di Kompas, dan kebetulan waktu itu saya hanya kenal baik dengan Duta Besar Irak di Indonesia, Yang Mulia Al-Haba ya. Nah beliau itulah yang kemudian menceritakan bahwa hanya saya yang boleh diterima. Karena selama ini di masa probation, masa percobaan itu memang saya berurusan dengan diplomasi. Dan waktu itu sebetulnya yang mau masuk itu, ini kan 15 hari menjelang perang darat di Teluk ya. Waktu itu perang Teluk 91. Iya. Nah itu sebetulnya yang mau masuk Mas Agus Parengkuan, atasan saya, almarhum Mas. Maaf ya Mas. Nah waktu itu malah apa ya, Saddam tidak menerima media lain. Waktu itu kami juga ditolak. Tapi kemudian saya kan bilang kalau kami itu nggak diizinkan, and then suara Irak itu tidak bisa didengar oleh negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia kan Indonesia. Nah waktu itu kemudian ya terjadilah kepemahaman bahwa Kompas itu harus masuk ya, karena saya kan menghabiskan karir saya bersama Kompas ya. Jadi cuman waktu itu dengan syarat I'm the only one gitu kan, Rin, Presiden Saddam Hussein hanya mau menerima kamu. Makanya ya bersyukur pertama kali tugas itu di paspor saya ada tulisannya invited by Presiden Saddam Hussein, dan itu jelas memudahkan saya untuk masuk ke, tidak mengalami kesulitan di perbatasan. Nah setelah itu memang sepertinya ya waktu itu ya anak baru naik pesawat aja belum pernah. Saya bingung juga, apalagi kan begitu sampai aman, itu waktu itu PBB sedang memberikan sanksi no fly zone, tidak boleh ada penerbangan ke Irak. Jadi saya harus
sendirian jalan naik mobil menyeberang padang pasir sejauh 1000 kilometer dari Amman ke Baghdad. Dan itu belum selesai, sendirian di padang pasir, betul-betul nggak ada orang lain, cuman supirnya sama saya berdua. Ya, berapa jam? 15 jam. 15 jam. Kita nggak boleh berhenti sembarangan karena padang pasir itu kan ularnya tidak terdeteksi. Jadi begitu ada kaki kita menginjak ke pasir baru ularnya keluar. Makanya kami nggak boleh berhenti di sembarangan. Hanya ada satu tempat pemberhentian waktu itu. Ya sudah. Dan begitu aman ya, karena saya itu visanya itu visa undangan dari presiden, ya saya masuk perbatasan itu bablas saja. Tetapi belum selesai di situ. Ketika sampai ke Hotel Ar-Rashid, kan kami di hotel terbaiknya waktu itu Ar-Rashid. Dan saya gemetaran karena begitu saya buka pintu lobi itu terbuka, di situ ada lantainya itu segede ini, mozaik isinya gambar Presiden George Bush Senior, dan itu tulisannya First War Criminal. Jadi tiap hari saya harus nginjak itu. Jadi saya kan ya bagaimanapun beliau seorang presiden, ya lepas dari kita suka atau tidak suka, but he's a president. Jadi dan saya harus menginjak-injak itu tiap hari, setiap saat. Saya kan bolak-balik masuk Ar-Rashid. Dan ya itu untuk pertama kalinya sebagai anak baru. Setelah ini belum selesai jantung saya berdetak, diajak pindah ke tengah kota. Itu ditunjukin bekas lubang rudal. Satu rudal ketika jatuh di perang multinasional itu menimbulkan lubang yang kalau meterannya saya nggak begitu pandai. Tetapi mungkin berapa ya, dari jalan sini sampai jalan sana dengan kedalaman 25 meter itu satu rudal. Jadi ya begitulah tahun 91 yang saya hadapi ya seperti itu. Tapi mungkin karena waktu itu saya nggak banyak mikir, saya hanya berpikir bahwa ini tugas yang harus saya selesaikan. Jadi semuanya bisa saya atasi dengan baik. Nah masalahnya kemudian Kompas waktu itu terlalu senang untuk menugaskan saya. Saya nggak pernah berhenti. Tahun 91 saya ke Irak, 93 balik ke Irak lagi. Boleh ini diceritakan ketika pertama kali tadi ya, liputan perang kan belum pernah nih, pertama kali. Bagaimana mengatasi deg-degannya itu, rasa takutnya, situasi itu ya saya harus bilang bahwa saya itu kalau percaya penuh. Jadi waktu itu memang saya sudah dites oleh Mas Agus Parengkuan tentang kesiapan mental saya. Kalau kamu ketembak gimana, Rin? Saya hanya bilang kalau saya ketembak jangan salahkan medan perangnya. Tetapi bahwa mungkin itu memang waktu saya ketembak. Jadi kalau memang saya jalan pulang saya ke haribaannya itu lewat ditembak, saya nggak di mana-mana juga ketembak. Saya bilang gitu. Liputan perang kan nggak ada asuransinya ya? Enggak. Waktu itu berangkat tidak ada asuransi yang mau menerima kan? Iya. Jadi ya. Tapi jaminan memang dari kantor saja. Jaminan dari kantor dan memang kesiapan mental yang luar biasa hanya itu. Jadi memang ya kalau kita mau bersedia, ya wartawan kan nggak punya hak untuk menolak kan sebetulnya ya. Kini tugas ya sudah tugas. Tapi begitu kita waktu itu saya cuma mikir kalau memang ini tugas yang harus saya kerjakan, ya atas nama Tuhan ya harus bawa Tuhan dalam hidup kita, ya semuanya kan baik-baik saja. Nah itu gini Mbak, kan liputan tuh nggak mudah ya, kita harus mencari informasi, mungkin mengunjungi tempat-tempat, wawancara orang, kemudian memproduksi beritanya. Dalam situasi biasa saja itu nggak mudah. Nah ini dalam situasi yang chaos gitu ya, bagaimana Mbak mengatasi hambatan yang ditemui? Dalam situasi yang chaos memang yang perlu banget itu kita tetap tenang, tidak terbawa chaoticnya. Karena ketika kita ikut-ikut bingung, itu lihat orang lari ke sana kemari dan kita tanpa mengetahui apa ini, mengapa melari gitu kan. Nah, mungkin di situ titiknya saya mungkin tidak mudah terbawa suasana seperti itu, bahwa sadar betul bahwa ini perang. Jadi ya ya harus tetap stay fokus bahwa this is not my war.
Jadi saya kan di sini sementara. Jadi nanti begitu selesai tugas saya toh akan pulang ke negara damai, ke negara saya sendiri. Tapi mereka ini yang mungkin saya lebih banyak berpikir mereka ini kalau saya tidak melakukan tugas ini dengan baik, itu apa namanya masalah ini nggak akan selesai. Ya. Ya, justru saya berpikirnya adalah mereka yang terlibat, mereka yang orang Irak. Apalagi kalau di pengungsian anak-anak kecil yang matanya polos itu, saya cuman berpikir kalau saya tidak melakukan ini dengan fair dan balance sebagai profesi saya sebagai wartawan, ini minimal waktu itu saya berpikir Indonesia, para pembuat kebijakan di Indonesia itu saya berharap mereka punya informasi yang balance ya, yang seimbang. Karena ya waktu itu kan kita didera oleh perang dingin antara Barat dan Timur. Ya. Nah, informasi yang ada tentang Irak jujur, ketika saya membuka Britannica atau apa, itu informasi yang ada di situ tidak selalu sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, saya hanya berharap Indonesia sebagai negara berkembang tentunya di pihak timur ya, waktu itu lebih banyak ke pihak timur kan, walaupun kita punya non-aligned movement ya, non-blok. Tetapi saya hanya berharap bisa mengkontribusikan ini upaya saya untuk memberikan informasi yang seimbang sehingga para pembuat keputusan itu bisa membuat keputusan sebaik mungkin. Apalagi posisi kita sebagai ketua non-blok ya waktu itu kan punya porsi yang lebih banyak. Dan ini yang yang sebetulnya sangat dibutuhkan juga oleh para pembuat keputusan. Saya fokusnya hanya di situ. Saya nggak kan memang beda ya, perang multinasional itu biasanya sipil itu sudah dipindahkan dulu sebelum mereka menjatuhkan rudal ya, bom. Mereka akan mencegah supaya tidak ada korban sipil. Iya. Jadi situasi waktu itu bagaimana? Situasi di Irak waktu itu ya kacau balau sekali, Mbak. Tidak ada ya, setiap hari ya terdengar kayak di TV itu. Tapi ya saya yakin bahwa waktu itu kan PBB berperan sangat baik, jadi kami dapat perlindungan. Tuh waktu itu kan wartawan itu dilindungi secara internasional. Jadi pakai atribut ya Mbak, pakai atribut, pakai jaket anti peluru, rompi anti peluru, dan itu 5 kilo beratnya. Aduh. Jadi lumayan, belum bawa kamera tengah bawa kamera. Belum kamera digital ya. Waktu itu belum pakai satelit 91, tapi di 94 tuh saya sudah bawa satelit. Jadi sebelah kiri satelit, sebelah kanan laptop, tengah kamera, dan rompi anti peluru. Dan rompi anti peluru yang saya pakai di Rwanda itu yang segini. Jadi saya kalau duduk gini, rompinya naik, jadi saya hilang. Hilang. Oke. Tadi cerita Rwanda juga menarik ya, karena saya nonton film tuh Hotel Rwanda ya. Mengerikan sekali. Dan sekarang ini Mbak Rin yang ngalami langsung nih. Bagaimana? Pertanyaannya hampir sama tadi ya, bahwa Anda akan membuat laporan yang jujur ya. Kalau di Irak bagaimana dengan sudut pandang orang Indonesia ya? Iya. Karena memang kita punya sudut pandang yang berbeda ya dengan pers Barat misalnya. Kemudian sekarang masuk ke Rwanda juga, di situ kan ada perang etnis ya. Ini perang saudara. Ya, perang saudara. Jadi bukan dengan lain, tapi serem juga gitu. Lebih serem sebetulnya. Bagaimana Mbak? Boleh ceritain? Kalau bedanya dengan multinasional dan perang saudara itu tidak mengikuti konvensi Geneva. Kalau multinasional kan ada aturannya ya, perang itu sesuai dengan konvensi Geneva. Bisa gencatan senjata. Iya dan sebagainya. Dan ada aturannya, termasuk memasang ranjau. Segala itu kan diatur oleh konvensi Geneva. Nah kalau perang saudara itu tidak. Jadi apalagi di Rwanda itu saya tidak bisa membedakan mana, di sana kan ada 3 suku ya. Mayoritas Hutu, yang kedua Tutsi, dan yang ketiga Twa. Nah ini kalau di fisik itu saya nggak bisa membedakan. Susah ya, mirip-mirip. Jadi aku di mana? Ini lawan atau kawan gitu kan? Jangan-jangan ini mereka yang berantem. Jadi memang lebih susah seperti itu. Dan tidak ada aturan kalau dan di tidak ada undangan presiden tadi. Tidak ada undangan presiden. Jadi kalau di multinasional itu sebelum menjatuhkan bom itu kita sipil dipergikan dulu. Kalau di Rwanda itu enggak.
Dan mereka memakai apa namanya senjata metraliurnya itu agak berbeda. Jadi mereka memakai apa namanya, ketika ini ditembakkan bangunannya tidak hancur tapi dalamnya habis semua. Jadi bedanya di situ. Dan ya itu tidak ada aturan. Jadi riweh juga, karena ketika saya mencoba masuk pakai jalur formal dengan pemerintahan Hutu, mereka hanya menjanjikan memberikan surat izin saya meliput, tetapi we do not guarantee for your safety. Nah, dalam peperangan, dalam pengalaman saya, ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, ada kemungkinan kita yang mereka juga yang nembak kita, gitu kan. Jadi makanya ya sudah, ini saya drop, tapi suratnya saya ambil. Saya harus punya surat resmi dari pemerintah that I'm authorized untuk untuk berada di Rwanda itu. Nah, akhirnya ya karena pemerintah jalur formalnya nggak bisa, saya mulai membuka link Tutsi. Mulai di Nairobi saya buka dengan link Tutsi, dan kebetulan mereka welcome. Jadi akhirnya saya sampai ke Jenderal Paul Kagame. Tutsi yang jadi korban ya? Iya, Tutsi yang itu genosida terbesar karena korbannya ada 800.000 suku Tutsi. Semuanya suku Tutsi. Dan ya waktu itu saya bersyukur saya diterima oleh Jenderal Paul Kagame yang kemudian menjadi presiden di Rwanda. Sehingga ya sama, ketika saya masuk ke Rwanda, itu saya semua dikawal oleh RPF ya, Rwanda Patriotic Front, dan itu mayoritas Tutsi atau Batwa. Makanya ya saya jalan kaki dari dari perbatasan Burundi untuk mencapai Kigali itu 400 kilo, dan itu hanya bisa dicapai jalan kaki. Berjalan kaki jalan 400 kaki, kilo. 400 Berapa kilo. lama itu? 2 minggu. 2 minggu. Mandinya gimana nih, Pak? Jangan nanya, sebulan saya nggak mandi. Nggak mandi. Nggak ada air. Di sana air sebaskom kecil itu untuk 5 perempuan. Jadi lucu juga, mereka biasa hanya pakai 2 jari ini untuk membasahi mata. Ya. Dan tidak ada air sama sekali karena seluruh danau dan sungai sudah penuh mayat. Jadi ya that's war. Kabarnya tidur di sebelah mayat juga, bagaimana? Iya, bangun tidur karena apa namanya, kami kan jalan kaki. Sebelum kita sampai ke satu tempat yang saya sebut di situ rumahnya Kapten Dioziang, itu yang ditinggal pergi kemudian menjadi kamp pengungsian. Itu kan kita tinggalnya di sembarang tempat yang di situ aman. Artinya tidak ada pasukan lawan, tidak terjadi tembak-menembak, gitu kan. Nah, itu kadang-kadang ya namanya malam, saya nggak tahu kan apa namanya, saya dikasih, mereka manggil saya Maria ya. Maria, kamu tidur di sini, dan saya dijaga 5 orang tentara. Terus ya udah kan saya tidur, begitu bangun, astaga, gitu, orang mati semua gitu kan, di mayat sekitar semua, iya di sekitar. Dan apa namanya, kalau itu tragedi kemanusiaan tersadis di abad 20 ya. Jadi apa namanya, dan benar-benar it happened before my eyes gitu ya. Sekali lagi memang kalau mengikuti naluri perempuan ya saya pingsan kali, Mbak. Tetapi waktu itu yang menguatkan adalah bahwa I'm a journalist, I come here, saya datang ke situ kan tentunya ada tujuannya, yaitu tadi bahwa sebisa mungkin kita memberikan informasi yang seimbang dan wartawan tidak pernah akan tahu kebenaran, tetapi kita punya miliki informasi yang betul akurat, yaitu fakta kebenarannya, fakta di lapangannya seperti apa, itu kan, apakah ini benar-benar seperti itu, gitu kan. Nah, karena saya wartawan dari timur, dari negara berkembang, jadi ya agak berbeda pandangannya. Jadi saya mencari tahu ini awalnya seperti apa. Ternyata kan karena ada kecenderungan bahwa waktu itu Presiden Habyarimana, presidennya Rwanda, itu sama Presiden Burundi yang tertembak kan Presiden Ntaryamira namanya, itu pas menghadiri konferensi yang akan mempersatukan seluruh Afrika supaya tidak gampang dipecah belah ya. Karena mereka itu seperti kita dulu kan penjajahnya sama-sama menggunakan sistem, kalau kita Belanda divide et impera, kalau di sana divide and rule, sama artinya kan, dipecah
dipecah belah, kemudian dikuasai sedikit demi sedikit. Nah, ini dua presiden ini sedang menghadiri konferensi Afrika keseluruhan supaya kita bisa bersatu. Ya. Nah, ada pihak tertentu yang tidak setuju dengan ini semua dan pemerintah Hutu dimanfaatkan untuk itu sehingga ini ditembak. Helikopternya itu kan April ya, tanggal 4 April kejadiannya. 94, lupa 94, saya kalian belum lahir ya. Jadi karena itulah, iya. Jadi ya terjadilah seperti itu pembunuhan Hutu dengan Tutsi. Tetapi sebetulnya yang mendefinisikan bahwa Hutu itu orangnya seperti ini, Tutsi itu ABCD itu bukan mereka juga. Pihak luar ya pihak luar yang ingin menguasai dan itu yang menerapkan divide and rule. Jadi ya seperti itu dan akibatnya 800.000 suku Tutsi itu meninggal percuma dan ya sedih dan ya kadang-kadang saya terhenti langkahnya karena saya jalan kaki dan harus melewati bekas-bekas itu kan karena yang ada yang hidup-hidup dimasukin ke lubang gitu. Berita yang paling iya. Mbak Rin rasakan paling puas ketika membuatnya itu tentang yang mana ini? Nggak ada ya? Nggak ada karena semua pilu ya itu. Apa namanya menyampaikan fakta ya. Ya waktu itu saya cuma satu motivasi atau yang mendorongnya itu ya itu posisi Indonesia sebagai ketua gerakan non-blok atau non-aligned movement. Kalau sekarang nggak bisa dipakai ya terjemahan itu, jadi saya pakai non-aligned movement. Saya satu-satunya hal yang saya berharap adalah Indonesia bisa memberikan solusi yang seimbang. Karena waktu itu Rwanda juga kaukus dalam di PBB ya. Dan itu tidak pernah ada solusi yang baik pada waktu itu hingga ya saya sedih aja gitu. Jadi ada misi di tulisan Mbak ya dan fotonya. Dan memang sejujurnya dulu ketika saya tiap kali habis perang gitu yang sebelum saya nulis di Kompas untuk Kompas itu saya laporan dulu malah ke Pak Alatas ke Mas Agus Parangkuan, kemudian Pak Alatas ya Pak Menteri karena waktu itu beliau kan yang menjalani sebagai ketua non-blok sehingga informasi yang dari Barat itu bisa di counter. Sebenarnya kan ada di situnya ya. Jadi Indonesia bisa memberikan solusi yang seimbang. Tidak demi kepentingan negara itu, demi kepentingan perdamaian seluruh dunia. Informasinya terpakai oleh Pak Alatas ya. Iya. Karena setiap saat kan diplomat tidak punya hak untuk masuk sampai ke situ ya. Nah itu tugasnya wartawan. Nah hanya saya yang bisa mendapatkan informasi dari betul-betul sumber utamanya kan. Dan di lapangan betul. Nah itu dulu kan terkenal kalau Pak Alatas nanya, gitu kan, Rin ini Pak, I was there. Udah, enggak gitu. I was there. Gitu, saksi nyata ya. Tadi kita sudah ke Perang Teluk ya, kemudian ke Rwanda, sekarang balik ke Timur ya. Waktu itu bagian dari Indonesia. Iya. Boleh diminum dulu kopinya Mbak. Terima kasih. Akan masuk ke bagaimana sekarang dengan di dalam negeri gitu ya. Sebenarnya saya terlibat di Timur, saya kan bidangnya internasional, saya dibidangi politik luar negeri. Jadi konflik yang saya tangani adalah konflik internasional dan waktu itu Timur masih walaupun Indonesia mengakui bahwa Timur itu sebagai provinsi ke-27 tapi pengakuan ini kan belum dilegalisasi oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB masih mengatakan bahwa Timur sebagai non-self-governing territory, jadi wilayah yang belum berpemerintahan sendiri. Karena itu ketika terjadi konflik saya yang dikirim ke sana. Dan ya sebetulnya kembali lagi ke soal itu ya bahwa kita itu butuh wartawan yang mampu menyajikan informasi yang betul-betul as it is. Secara fakta di lapangannya seperti apa tanpa ada pretensi atau vested interest di situ. Betul-betul purely yang terjadi di lapangan seperti ini sehingga para pembuat kebijakan itu lebih bisa mempelajarinya kemudian menggunakan informasi itu untuk akhirnya nanti mengeluarkan satu kebijakan yang betul-betul bermanfaat. Kalau saya lebih mengarahkan kepada solusi karena betul-betul perang itu tidak enak loh ya. Berantem itu tidak enak. Pasti, kenapa kita nggak bercanda aja gitu. Tadi saya jadi tertarik dengan pernyataan Mbak Rin ini ya kan
dulu ada istilah kan wartawan perang ya. Wartawan perang itu biasanya embedded di salah satu ya. Biasanya. Jadi mau netral bagaimana kadang-kadang bisa kurang netral. Nah, sekarang kalau saya lanjutkan dengan teori peace journalism ya. Saya tahu Mbak Rin setelah banyak pengalaman ini kan jadi pasifism ya. Pasifis ya. Saya menjadi pasifis ya. Lebih mendukung perdamaian. Jalan damai. Saya anti kekerasan. Bagaimana Mbak? Kalau itu memang embedded itu thanks God saya tidak pernah masuk secara embed. Tetapi bagi saya tidak menyalahkan embedded karena sebetulnya walaupun saya masuk Rwanda itu sebetulnya dengan RPF itu saya sudah bisa dikatakan embedded. Tetapi saya bisa menjamin 100% bahwa yang namanya cardinal principle on journalism yaitu cover both side itu tidak pernah saya tinggalkan karena setelah saya sampai Kigali, sah jalan 400 kilo itu, kemudian saya akan mencari pemerintahannya. Saya mencari pemerintahan Hutu dan kemudian atas perlindungan UNAMIR. UNAMIR itu misi PBB yang ada di Rwanda. Saya mengajukan niat saya, I'm a journalist that I need to cover both side. Kemudian saya didampingi UNAMIR ke pihak Hutu. Karena kalau nggak didampingi saya ditembak Hutu juga gitu loh. Atau nanti saya konflik dengan Tutsi dengan RPF. Jadi kenapa kesana gitu? Iya gitu. Jadi saya didampingi UNAMIR, urusan saya selesai baru balik. Ketika cover both side ini sudah tercapai, and then saya kembali lagi ke asal saya yang sebenarnya saya juga embedded dengan RPF waktu itu. Tetapi I never leave this cardinal principle on journalism yaitu cover both side. Oh ya, bahkan lupa ya di Irak itu demi cover both side saya diculik untuk sampai ke oposisinya. Dan ya tentunya ini penculikan yang friendly dan semua sudah diatur. Memang saya diculiknya resmi, tetapi setidaknya saya diculik tahu. Resmi itu gimana ya? Ya diculik beneran gitu. Jadi saya betul-betul hilang gitu. Saya nggak tahu ada di mana gitu, siapa orangnya. Karena yang berurusan dengan saya bukan dia. Tiba-tiba saya cuma disuruh pergi ke suatu tempat, and then harus pakai taksi hotel pergi suatu tempat dan di situ sudah saya hilang. Ya walaupun saya nggak ditutup matanya, tapi kan saya buta. Ini di mana gitu, nggak tahu. Arah ya, nggak tahu dengan mobil siapa ganti juga. 3 kali, itu orangnya ganti. Jadi saya juga, ya waktu itu saya cuma pamit ke kedutaan besar. Kalau hari keempat saya belum balik, tolong baru dicari. Tapi jangan hari pertama, karena mengacaukan semua ya. Jadi saya butuh untuk cover both side itu karena Saddam itu hampir semua orang Irak itu intelnya Saddam. Dia kuat sekali waktu itu. Jadi saya harus betul-betul hati-hati. Ya saya cuma pesan kalau hari keempat saya belum balik ke hotel, silahkan mencari bayi. Mungkin saya sudah nggak ada gitu kan. Tapi ya puji Tuhannya mereka betul-betul baik, menjunjung profesi wartawan dengan luar biasa tentang butuhnya kita informasi dari dua pihak yang bertikai. Nah itu semua ya kembali ke kenapa saya melakukan itu ya kembali ke itu keinginan bahwa negara ini Indonesia itu membutuhkan informasi yang betul-betul seimbang. Benar ya. Iya. Karena kalau kita berhasil di situ, bargain position kita di PBB, percaturan politik internasional kan naik ya Mbak ya. Indonesia lebih didengar sehingga kita lebih untuk ke depannya kan lebih mudah gitu. Nah yang Timur-Timur bagaimana? Kalau yang actual Mbak Andri pengen tahu apanya? Begini, kan ada kedekatan emosional lebih dekat ya. Nah, itu seperti teman-teman Tutsi. Jadi ketika saya mau masuk Rwanda itu mencari tenaga supir dan sebagainya untuk kan saya ada. Jadi tugas waktu ke Rwanda itu kan saya lagi di Kairo. Ditelepon sama Mas Agus. Waktu itu sedang meliput masuknya Afrika Selatan menjadi anggota non-blok di Kairo. Terus sudah selesai ditelepon sama Mas Agus, Agus Parengkuan. Kamu di mana? Di Kairo. Terus kapan balik? 3 hari lagi. Batalkan aja, nggak usah pulang. Kemana? Ke Yaman. Terus kok nggak pulang? Rin ke Yaman atau Rwanda? Kami mengutamakan Yaman, tetapi
you decide gitu kan. Jadi ya udah, kemudian saya urus semua. Yaman tidak bisa karena ada 3 hal dosa saya, wartawan, perempuan, non Muslim. Oh iya, iya. Itu yang apa 3 namanya dosa ya. iya. Sulit masuk sana. Sulit Iya. masuk Yaman Utara ya ke Ya, Sanaa, tetapi Yaman Selatan Aden itu menerima. Makanya sebetulnya saya sudah siap berangkat ke Aden. Itu hanya bisa ditempuh dari Kairo, saya harus terbang ke Djibouti, dari Djibouti nyebrang Laut Merah. Tetapi hari itu saya sudah mau berangkat nih ke bandara. Tiba-tiba dari kedutaan telepon menghubungi pihak hotel untuk mencari saya ada di mana, dan akhirnya ketemu, saya sudah mau berangkat ke bandara, terus dicegah karena ada pengumuman resmi dari Sanaa bahwa mulai hari itu seluruh ferry baik militer maupun sipil yang nyebrang ke Laut Merah itu akan ditembak. Oh. Ya sudah, saya cuma reroute. Akhirnya reroute saya langsung ke Nairobi, tidak jadi ke Djibouti. Di Nairobi saya buka link Tutsi itu tadi. Nah, posisi ini ketika saya dari Nairobi kemudian untuk masuk Rwanda kita terbang ke Bujumbura, itu ibu kota Burundi, tetangganya. Itu harus apa ya namanya, nyari itu berapa ratus kilo ya dari Bujumbura sampai perbatasan, itu harus ada kendaraan, nyari supir mbak, nggak ada Tutsi yang mau karena udah 800.000 terbunuh. Nah, posisi saya di Timur Timur ya hampir sama. Sebagai orang Indonesia hampir tidak mungkin waktu itu untuk menjadi betul-betul menjadi wartawan yang non-side ya, gitu, Netral ya. yang netral dan Nggak dipercaya di dua-duanya. Ketika saya berada di pro kemerdekaan, saya dimarahin pro otonomi. Ketika pro otonomi, saya diserang pro kemerdekaan. Tapi ketika dua-duanya menyerang, well, it's okay. Berarti kan saya ada di tengah. Ya. Jadi ya itu salah satu resiko yang harus kita hadapi dan memang tidak mudah. Meliput dari semua perang yang saya liput ya Timur Timur yang paling sulit, bukan karena mereka lebih sadis atau no, bukan soal itu, tetapi bahwa saya orang Indonesia yang belum sudah dilihat sebagai bagian dari permainan ini, salah satu pihak ya. Salah satu pihak. Orang Indonesia supposed to be berotonomi, tetapi profesi saya tidak memungkinkan hal itu kan. Saya harus memberi itu tadi balance, cover both side. Ini ada 2 pihak yang bertikai, jadi ya harus pro otonomi dan pro kemerdekaan. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Mbak ya. Satu pertanyaan lagi ini yang saya ingin tahu adalah liputan seperti itu, saya yakin pasti ada pengaruh ya ke mental, bahkan mungkin fisik. Saya tidak tahu bagaimana Mbak Rin bisa yang bisa dibagikan untuk kami. Satu hal, saya memang kemudian menjadi sangat tidak suka dengan kekerasan. Saya menjadi anti kekerasan dalam segala bentuk, tidak hanya terhadap, kan kadang-kadang dibagi-bagi kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak. Nah, semua jenis kekerasan saya anti, termasuk verbal dan non verbal. Dan saya sangat anti senjata sebagai bagian dari penyelesaian. Anda pernah ditodong kalau nggak salah ya? Pernah ditodong, pernah ditembaki. Jadi ketika di Rwanda itu awalnya kan dedet gitu ya, kalau tembak, terus berkembang jadi senjata otomatis gitu kan, lebih banyak lebih peluru gede, kemudian terakhir bom. Nah itu yang kita gemetar. Kalau gitu. dengar suara sekarang, kalau ada suara-suara seperti nggak itu suka saya, makanya kalau semua ya kecelakaan di jalan, kalau saya nggak bisa, saya hanya melihat gitu, saya merem, itu ketahuan bahwa betul-betul nggak bisa saya melihat, kecuali memang ini tidak ada yang nanganin, ya sudah saya bisa mengabaikan itu kan, nggak lihat saya nanganin beda ya. Tapi kalau hanya melihat, nonton TV itu kekerasan, bau berita kecil kriminal, nggak bisa saya. Dan itu saya ganti cepat. Jadi ya menjadi seperti itu, saya menjadi orang yang sangat anti dengan segala bentuk kekerasan. Ya. Fisik ada? Kalau fisik, misalnya jadi tidak bisa tidur, mungkin itu sesaat. Sesaat ketika di Timur Timur itu saya dikembalikan lagi oleh Mas Agus ke Timur Timur itu karena traumatik ya. Tiap hari saya mimpi berada di gudang senjata. Tiap terbangun hijau semua gitu kan. Terus saya cerita sama Mas Agus dan
saya merasa tugas ini belum selesai. Jadi terus makanya saya dikembalikan sampai selesai. Dia itu salah satunya. Terus sekarang sebagai jurnalis ya, yang saya bilang kita sudah senior ya, ada mungkin pemirsa kita ini adik-adik muda, ada pesan Mbak yang bisa disampaikan, bagaimana kalau harus menjalankan tugas mirip-mirip dengan yang Mbak Rin alami? Konflik itu kan tidak harus perang ya. Konflik itu bisa apa saja. Satu hal yang harus diingat bahwa ketika terjadi konflik, kita jangan menceburkan diri ke dalam konflik. So stay aside dan tetap cool karena ada beberapa yang saya selalu bilang, when you were in the war zones more than 3 times, you need none but peace. Damai itu penting sekali. Jadi kalau memang kita terjadi konflik, bahan konflik keluarga, konflik rumah tangga, itu jangan menceburkan diri lah. Tapi carilah posisi baik-baik sehingga kita bisa membawa kepada solusi yang perdamaian dan tidak ada senjata, tidak ada kata-kata keras, karena itu tidak menyelesaikan bagi saya. The conflict doesn't need weapons nor harsh untuk menyelesaikannya. Ya, ini sekarang beneran pertanyaan pamungkas nih. Kalau boleh memutar waktu ya, Mbak Rin, Anda menyesal atau Anda tidak menyesal? Di atas kehendaknya ya, jadi bagi saya hidup itu ya sudah punya jalan hidup masing-masing dan apa yang terjadi adalah ya semua kehendak Sang Pencipta, mengapa baik dan buruknya. Jadi ya saya hanya menjalani. Terima kasih Mbak Rin sudah hadir bersama kami ya, pemirsa. Memang inilah cerita salah satu sisi bagaimana wartawan meliput di wilayah perang, konflik yang tadi situasinya sangat sulit ya. Saya bayangin loh jalan kaki 400 kilo itu kalau dari Jakarta sudah lewat Semarang, sudah masuk Jawa Timur ya. Kemudian tidak bisa mandi, tadi belum kita tanya makan, dan perempuan juga punya hambatan-hambatan yang lain, itu sudah dilalui semua. Jadi terima kasih sudah berbagi dan kita mengucapkan syukur juga Mbak Rin selamat tidak tertembak sampai mengenai fisik. Meskipun ada hambatan di mental ya, sedikit-sedikit pasti terganggu tadi, ada mimpi buruk yang muncul berulang-ulang. Saya yang berterima kasih Mbak Maria sudah diundang ke sini dan bisa berbagi pengalaman dengan adik-adik. Ya, terima kasih. Begitulah, semoga semakin sedikit perang yang terjadi ya Mbak Rin. Amin. Semoga kita tidak bisa bilang tidak ada, tapi ya kita berharap yang terbaik. Demikian pemirsa sekalian dengan Mbak Rin Kuntari. Terima kasih.